Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam bangsa Indonesia, terutama di Yogyakarta, tidak akan melupakan insiden serangan militer Belanda yang berlangsung sejak 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah bulan puasa Ramadan. Umat Islam dipaksa untuk selalu siap siaga melakukan perang melawan Belanda. Peristiwa mencekam bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam tersebut, mengundang keprihatinan para ulama di Yogyakarta, khususnya dari kalangan Muhammadiyah. Sebelumnya, jauh sebelum agresi militer Belanda I, Muhammadiyah telah mengeluarkan Komando Muhammadiyah atau Amanat Jihad Muhammadiyah, yakni pada 28 Mei 1946. Gerakan tersebut diikuti dengan gerakan mobilisasi santri Muhammadiyah oleh para ulama di Yogyakarta. Semangat jihad makin menggelora semenjak pasukan Belanda melakukan serangan yang membabi buta ke Yogyakarta. Sejumlah ulama dan tokoh Muhammadiyah terlibat dalam pembentukan angkatan perang Sabil, diantaranya Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Juraimi, Kiai Haji Mahfuz Siraj, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Johar, Kiai Haji Ami, Kiai Haji Adaim, Kiai Haji Ahmad Badawi, Bakri Syahid, Abdullah Mabrur, dan Muhammad Sarbini. Mereka berinisiatif untuk mengaktifkan kembali laskar-laskar umat Islam yang sempat vakum pasca peresmian Tentara Nasional Indonesia atau TNI oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947. Pasukan militer merupakan mantan anggota Hizbullah dan juga Sabilillah yang tidak terekrut menjadi anggota Tentara Nasional yang dinilai bisa menjadi sumber kekuatan baru bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, para ulama dari kaum Yogyakarta berinisiatif untuk melakukan konsolidasi dan bermusyawarah. Musyawarah tersebut berlangsung pada 17 Ramadan 1367 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Juli 1947. Para ulama Muhammadiyah telah sepakat untuk membentuk Angkatan Perang Sabil atau APS yang kemudian dirubah menjadi Askar Perang Sabil. Perubahan nama tersebut menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan angkatan perang resmi milik negara atau TNI. Askar secara bahasa juga memiliki makna yang sama dengan kata laskar. Musyawarah yang berlangsung di Masjid Taqwa, Kampung Suronatan, Yogyakarta tersebut oleh Kiai Bagus Hadikusumo yang juga Ketua PB atau PP Muhammadiyah yang ditetapkan menjadi penasehat APS. Selain menetapkan Kiai Bagus Hadikusumo, musyawarah juga menentukan nama-nama yang akan diutus untuk menyampaikan hasil musyawarah dalam pembentukan Laskar APS kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka adalah Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mahfuz, dan Kiai Haji Badawi. Selain membentuk APS, para ulama juga membentuk Markas Ulama Askar Perang Sabil sebagai wadah untuk mengorganisir mereka. Pasukan laskar umat Islam inilah yang nantinya membantu pemerintah Indonesia dalam menghalus serangan agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Salah satu contoh dalam mobilisasi barisan ulama dan santri di luar kota Yogyakarta terjadi di perbatasan Kebumen dan Purworejo. Hal ini sesuai dengan rapat para ulama di Yogyakarta. Tashhadi dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Keterlibatan Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Perang Kemerdekaan periode 1945 hingga 1949 yang menjelaskan bahwa pasca musyawarah tersebut mereka mengirim surat ke kabupaten-kabupaten. Markas Ulama Askar Perang Sabil pusat segera mengirim surat perintah ke daerah kabupaten supaya menginventarisir anggota APS yang bersedia untuk diberangkatkan ke medan pertempuran, ungkapnya. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Laskar APS terjadi di perbatasan Kebumen
tepatnya pada 31 Juli 1947. Disebutkan bahwa pasukan bersenjata APS ditempatkan di perbatasan Kebumen, tepatnya di Kecamatan Grabat atau Purworejo. Bahkan, pasukan APS di bawah komando Kolonel Sarbini di Grabat mampu memukul mundur pasukan Belanda. Mereka mundur hingga ke Ambarawa. Pasukan di perbatasan Kebumen dikabarkan bertahan hingga Desember 1948. Pasukan MUAPS juga membuat benteng pertahanan di luar Yogyakarta, yakni di Pegunungan Ngerancak, Ambarawa ke timur sampai ke Desa Tirto, serta melakukan penjagaan di 3 pintu perbatasan yaitu di Salatiga, Magelang, dan juga Kebumen. Untuk mengenang peristiwa besar tersebut, dibangunlah Monumen Askar Perang Sabil yang terletak di Kompleks Masjid Gede Kauman di sebelah barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Dikutip dari laman Ikrait 14 bulan 9 2019, yaitu pada masa agresi militer, Masjid Gede Kauman menjadi saksi berbagai kegiatan rapat konsolidasi umat Islam, termasuk juga pembuatan senjata dan latihan fisik anggota Laskar APS. Sebagai pusat dari koordinasi MUAPS, keberadaan Masjid Gede sempat tercium oleh pihak Belanda, sehingga ketika seruan gerilya dari Panglima Sudirman dengan nama Perintah Kilat nomor 1 PB 1948 sampai mereka harus memindahkan lokasi koordinasi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.